Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pidato Presiden Jokowi di hari ulang tahun Perindo yang digelar di MNC Center Jakarta pada hari Senin tanggal 7 November yang lalu kembali menuai perhatian. Tak beda jauh dari pidatonya di acara HUT Golkar, sambutan dari Presiden Jokowi juga diselingi dengan sentilan-sentilan politik. Dalam pidatonya di HUT Perindo, Presiden Jokowi memberikan wejangan kepada Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, dalam memilih calon presiden tahun 2024 mendatang. Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar berhati-hati dalam memilih dukungan kepada tokoh capres dan cawapres. Kalau bisa, jangan terlalu lama mendeklarasikannya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga bernostalgia dengan kemenangannya sejak terpilih menjadi wali kota Solo, kemudian terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan terpilih menjadi presiden selama 2 periode. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa untuk Pilpres 2024 adalah jatah Prabowo Subianto. Mendengar ucapan Presiden, Prabowo yang juga hadir dalam acara tersebut langsung berdiri dan memberi hormat kepada Presiden Jokowi. Kita semua tahu kalau untuk urusan capres, Prabowo paling bersemangat. Beliau sudah berpengalaman mengikuti 3 kali berturut-turut kontestasi Pilpres. Pernyataan Jokowi kemudian oleh publik dimaknai sebagai sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menuju Pilpres 2024. Menurut saya, pernyataan dari Presiden Jokowi merupakan pernyataan yang normatif, sekedar formalitas seorang pimpinan terhadap anak buahnya. Dalam hal ini, Prabowo merupakan pembantu presiden atau menterinya Presiden Jokowi. Prabowo termasuk salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Prabowo pun telah menyatakan diri siap bertarung di Pilpres 2024 setelah menerima deklarasi dukungan dari Partai Gerindra. Mungkin ini adalah cara Jokowi menghargai dan memberi semangat kepada Prabowo dengan statementnya bahwa setelah ini adalah jatahnya Prabowo. Pernyataan itu disampaikan karena memang Presiden Jokowi mempunyai hubungan kedekatan dengan Prabowo. Jadi, wajar apabila Jokowi memberi semangat kepada Prabowo sebagai ketua umum dari Partai Gerindra yang sudah masuk dalam koalisi pemerintahan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Bukan hanya Prabowo yang pernah dipuji oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga kerap mengungkapkan pujiannya kepada para ketua umum partai lainnya. Pada perayaan HUT ke-58 Partai Golkar bulan lalu, Presiden Jokowi juga sempat memberikan pernyataan bahwa Erlangga Hartarto merupakan sosok yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam menghadapi ekonomi global saat ini. Pernyataan seperti itu juga sempat dinilai oleh publik sebagai sinyal dukungan yang kuat dari Presiden Jokowi terhadap persiapan pencalonan Erlangga Hartarto oleh Partai Golkar pada pemilu presiden 2024 mendatang. Menurut saya, semua pujian-pujian yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi merupakan suatu bentuk apresiasi dari seorang presiden
atas prestasi kerja yang selama ini didedikasikan oleh para menterinya. Sebagai seorang presiden, tentu Jokowi tak mungkin mengumbar dukungan yang sesungguhnya terhadap capres tertentu di depan publik. Pernyataan dukungan kepada menterinya untuk nyapres adalah langkah Jokowi dalam merespon, menggagas, hingga mendorong tokoh-tokoh maupun partai politik yang tengah bersiap maju di kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi bukanlah sebuah isyarat dukungan untuk capres tertentu. Akan tetapi, ini adalah cara menciptakan psikologi politik yang lebih kondusif. Seperti kita tahu sebelumnya, Prabowo merupakan rival dari Jokowi dalam Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa dan dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Kemudian di Pilpres 2019, Prabowo kembali maju dan berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun lagi-lagi dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Namun, usai Pilpres 2019, Jokowi merangkul Prabowo dan Sandiaga untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Merapatnya Prabowo dan Sandiaga ke kubu Jokowi merupakan penanda berakhirnya rivalitas kedua pasangan tersebut. Jokowi, sebagai pemimpin negara, menaruh harapan besar agar Pilpres 2024 dilakukan dengan situasi yang kondusif dan berakhir dengan damai juga. Presiden Jokowi ingin siapapun yang mendapat restunya untuk maju ke Pilpres 2024 bisa memberikan garansi bahwa program atau kebijakan pemerintahannya tetap dilanjutkan agar terrealisasi dan memberikan efek berkelanjutan yang signifikan. Inilah alasan kenapa Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada partai-partai politik untuk berhati-hati memilih tokoh pasangan capres dan cawapresnya. Karena jika program atau kebijakan yang sudah dibangun di masa pemerintahan Jokowi terbengkalai, maka itu bisa menjadi noda politik pencapaian Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Sudah cukup kita pernah memiliki seorang mantan pemimpin yang mewariskan program pembangunan yang mangkrak dan merugikan negara. Pada kesempatan yang sama, masih di acara Perindo, Presiden Jokowi berpesan agar memasuki tahun politik ini, semua partai harus saling menjaga agar situasi politik tetap teduh sehingga berdampak positif bagi bangsa. Persaingan antar partai politik boleh-boleh saja dilakukan selama masih dalam koridor yang sehat, yaitu tidak membawa isu agama, suku, ras yang dapat menciderai persatuan dan demokrasi di Indonesia. Sesama politisi tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekan pihak lawan, boleh-boleh saja mengkritik, tetapi kritik yang membangun demi perbaikan bersama. Bahkan, Presiden Jokowi menyarankan agar para politisi juga bisa saling menjaga tutur kata, saling memuji, sehingga persaingan akan terasa lebih sejuk dan masyarakat bisa merayakan pesta demokrasi dengan gembira. Bersama saya Yanti, Speak Up.